Di pagi yang cerah, Sherina dan kawan-kawan sedang asik bermain di sebuah tanah lapang. Matahari bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas menyengat kami tetap gembira. Daun-daun bergerak riang seiring dengan langkahku. Bebas berlari, berkejaran bersama kawan tersayang. Teman-teman, aku pulang dulu ya. Iya, Sher. Dadah. Sesampainya di depan rumah, Sherina pun memanggil ibunya untuk membukakan pintunya dan segera masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, Mama, Papa. Anak papa udah pulang. Ganti baju dulu sana Serina. Papa mama pengen bicara sama kamu. Oke, Pa. Setelah Sherina mengganti pakaian, Sherina pun langsung duduk di hadapan Mama dan Papanya. Jadi Mama sama Papa mau ngomong apa ke aku? Kita mulai besok sudah pindah ke Bandung untuk mengelola taman perkebunan teman papa. Hah? Di Bandung? Bukannya di Jakarta? Serina, Udahlah, Pak. Biarin aja dia sendiri dulu. Keesokan harinya perlahan-lahan barang-barang yang ada di rumahnya mulai dipindahkan. Lalu teman-teman Sherina berkumpul dan berpelukan sebelum Sherina pindah ke Bandung. Sherina pun menaiki mobil setelah berpelukan bersama teman-temannya. Lanjut cerita di sekolah. Bel pertanda masuk kelas pun berbunyi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu Guru. Ada apa sih kalian? Kepo gak, Bu? Kalian ini. Bercanda, Bu. Itu si Faris. Astagfirullah, Faris. Siapa yang menaruh Faris di situ? Ican, Bu. Icang, kamu ya yang naruh Faris di situ? Bukan saya, Bu. Tadi dia naik sendiri, Bu. Ya keles saya yang suruh. Udah, sekarang Icang ambil kursi lalu bantu Faris turun dari situ. Iya, Bu. Oke, hari ini kita kedatangan murid baru ya. Namanya Sherina. Sherina, kamu bisa kan tulis nama kamu di papan tulis? Bisa, Bu. Kemudian Sherina pun menulis namanya. Sherina M. Darmawan. Oke, Sherina. M-nya itu apa ya? Monyet. Ya udah, Sherina, kamu silakan duduk ya. Bel istirahat pun berbunyi. Sherina duduk di dalam kelas bersama teman-temannya yang baru. Kamu nggak ke kantin, Syar? Di sini aja deh. Apa jangan-jangan kamu takut ya sama Sadam? Enggak juga. Iya Serina. Sebenarnya M kamu itu apa sih? M-nya itu melodi, soalnya mamaku tuh pengarang lagu. Jadi kamu suka nyanyi ya? Suka. Anak monyet cari makan. Wah, wah. Seketika teman-teman Sherina mengungkapkan kejahilan Sadam yang telah dilakukannya. Biarin aja, Syar. Sadam mah memang gitu. Kalau kamu ladenin ya, nanti makin menjadi-jadi. Share, kamu tahu dia pernah masukin kata ke tas aku. Terus dia juga ngolesin saus di kursiku sampai pernah aku pulang jam 9 pagi. Tadi itu ketiga kalinya dia menaruh aku di atas meja. Emang kalian gak ada yang berani lawan dia? Gengnya Sadam kan sukanya main kasar. Mana ada yang berani lawan dia? Terus
Kita tetap berteman sama dia walaupun dia kasar gitu. Kalau kamu mau jadi aku, kamu mau apa? Ya lawan dong. Emangnya kamu berani lawan dia? Badan doang besar, tapi beraninya sama anak kecil doang. Gak level. Buset, nih orang berani amat. Itu tandanya dia suka sama kamu, Dam. Kuntilantak, sini kalau berani. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Saya jago. Dia memang dahsyat. Tapi tidak jago. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar, pintar ngibul. Dia memang kuat, kuat makannya alias rakus. Jam istirahat berakhir. Anak-anak pun masuk ke kelas mereka. Kalian pasti sudah mendengarkan pengumuman bahwa kita akan libur selama 3 hari berturut-turut. Tapi ibu punya tugas sama kalian. Paling lambat hari Rabu yang akan datang kalian harus ngumpulkan ya. Tugasnya itu sebuah karangan yang menceritakan tentang pengalaman menarik kalian selama liburan panjang. Oke? Oke, Bu. Keesokan harinya, Sherina dan keluarganya mengunjungi vilanya Pak Ardi Wilaga. Pada saat itu, bertemulah Bu Ardi Wilaga dengan Natasha. Bu Ardi Wilaga, Natasha. sebelum saya kembali ke Jakarta, saya mau menawarkan sekali lagi kepada Ibu untuk, mungkin Ibu ingin menjual perkebunan ini kepada saya. Aduh, Natasha, nanti kalau perkebunan ini dijual, lalu kami hidup dari mana? Tanah perkebunan ini kan sudah turun-menurun milik keluarga suami saya. Sherina dan keluarganya sampai di villa. Mereka langsung bertemu dengan Pak Ardi Wilaga dan Bu Ardi Wilaga. Namun, Sherina menatap sinis dengan Bu Natasha. Sherina, gak boleh natap orang kayak gitu loh. Emang kenapa, Mah? Ya gak boleh dong, kan gak sopan. Mereka pun mendatangi Bu Ardi Wilaga dan Pak Ardi Wilaga. Sebentar ya, saya panggil Yayang dulu. Dia emang susah anaknya. Yayang? Ya sudah Sadam, kamu main dulu ya sama Sherina. Papi sama Mami mau ngobrol dulu sama orang tuanya Sherina. Kemudian Sherina dan Sadam bermain bersama. Jangan GR ya, please. Ini aku cuma disuruh sama ibuku. Idih, siapa yang GR coba? Amit-amit aku GR sama kamu. Sherina, aku punya tantangan. Gimana kalau besok kita duluan-duluanan sampai sana? Oke, aku terima. Keesokan pagi, Sherina dan Sadam pun menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Lalu tanpa sengaja Sherina melihat Ibu Ardi Wilaga sedang menyiapkan barang-barang Sadam untuk menuju hutan. Sadam, jangan jauh-jauh dari Pak Endang ya. Nanti kalau kamu haus atau lapar, tinggal minta sama Pak Endang ya. Jangan jajan sembarangan. Sadam nggak mau Pak Endang ikut. Bosca kan jauh yang. Nanti kalau kamu pilek gimana? Kalau asma kamu kambuh gimana? Ya udah, Pak Endang gak ikut. Tapi jangan pergi ke Bosca, itu terlalu jauh. Mending kamu keliling perkebunan kita aja.
Saddam pun ketahuan oleh Sherina bahwa dia anak mama yang kemana-mana selalu butuh perhatiannya. Selama perjalanan ke hutan, Saddam selalu merasa haus dan lelah, sehingga itu menjadi bahan ejekan Sherina untuk Saddam. Aduh bentar Sher, aku haus, istirahat dulu. Oh, ya yang haus. Ya yang capek ya. Dengarlah kawan, aku punya cerita tentang anak laki-laki yang merasa dirinya pemberani. Tahukah kawan, siapa yang mengira ternyata sang jagoan anak mami. Dia anak yang sangat manja. Mereka pun menuju ke hutan. Aduh, tungguin dong, Dam. Loh, Saddam mana? Saddam, kamu di mana, Dam? Selama Sherina memanggil Saddam, ia sambil menahan buang air kecil. Aduh, kesasar gak ya nih? Loh, ternyata Neng. Dari tadi saya cariin. Ternyata di sini. Emangnya Om siapa? Saya Tamastur. Saya ini pegawainya Pak Ardi Wilaga, ayahnya Saddam. Saya disuruh untuk mencari Neng. Emangnya Saddam di mana? Saddam ada di rumah saya. Dia lagi istirahat. Kemudian Sherina pun diajak oleh penculik dan Sherina mengikutinya dari belakang. Sesampainya Sherina di atas bukit, Saddam yang berada di dalam rumah pun berteriak kepada Sherina. Sherina lari. Awas ada ular! Hah? Mana ularnya? Yah, kabur bos. Kejar dong! Woi, jangan lari. Sherina bersembunyi di balik pohon. Ah, kemana sih anak itu? Aduh, nggak ketangkep bos. Udahlah, kita tahan aja ini dulu. Sementara itu di villa, orang tua Saddam dan Sherina sangat panik. Apa sebaiknya kita telepon polisi aja ya? Gak bisa gitu dong, Bu. Tapi kan kita telepon polisi itu buat Sherina, bukan buat ngelepasin Saddam. Saddam mah biarin aja keluar pakai cara dia sendiri kalau mereka nggak mau telepon polisi. Tapi jelas-jelas dia ini pergi bersama Saddam. Sekarang Saddam diculik dan Sherina pun ikut nggak pulang juga. Itu berarti mereka bersama terus. Saya punya cara, minta tolong sama Sis Natasha aja. Minta tolong gimana? Tadi, Papi dengar sendiri kan kalau Sis Natasha ingin membeli perkebunan kita. Dia juga bilang kalau dia punya duit 2 miliar jika kita menjualnya. Jual tanah perkebunan itu gak bisa tergesa-gesa. Tapi kan ini demi keselamatan anak-anak kita. Perkebunan kita itu hidup mati kita dan itu harus dipertahankan untuk anak-anak kita. Tak lama kemudian, setelah berdebat dengan Pak Ardi Wilaga, Bu Ardi Wilaga pun menelpon Sis Natasha. Tak lama kemudian, Natasha menghampiri Kertarajasa. Hei Natasha, bagaimana? Barusan Ardi Wilaga menelpon saya. Dia bercerita anaknya diculik. Hah? Lalu mereka butuh uang untuk tebusan. Dan akhirnya mereka mau menjual perkebunan mereka ke aku. Ke kita. Hahaha. Oke. Kita persiapkan tunjukkan agar semua orang tahu siapa kita. Namaku
Kertara jasa, aku bagai seorang raja. Apa yang aku inginkan pasti dapat terlaksana. Aku sungguh luar biasa, oh tiada tandingannya. Aku yang paling berkuasa, semua orang takluk padaku. Dengan mengendap-ngendap, Sherina pun menghampiri Saddam dan sambil melepaskan ikatan-ikatan pada Saddam. Tanpa sengaja, Sherina mendengar percakapan para penculik. Gimana kalau kita tahan anak ini, terus kita minta tebusannya ke Pardi Wilaga? Kita bisa jadi kaya, bos. Ide bagus tuh. Ayo Dam, kita harus segera mencari pertolongan. Tapi di sini nggak ada penduduk. Aku tahu sebuah tempat. Tempat penerapangan bintang Bosca. Akhirnya mereka pun pergi ke Bosca. Ya udah, coba CNA itu di dalam. Hah? Bos, Saddam hilang, bos. Gimana sih ngikat tali gitu doang nggak bisa? Cepat cari anak itu sekarang. Kemudian mereka pun sampai di Bosca. Pasti ada orang. Ngapain orang malam-malam di sini? Masa neropong bintang siang-siang? Kok sepi banget sih? Neropong bintang gak usah rame-rame, sendiri juga bisa. Oh, gini dalamnya. Orang yang kerja kayaknya lagi keluar deh. Taunya kalau ada orang? Kalau nggak ada orang, rumah ini pasti ketutup dan nggak ada mesin yang jalan. Mesin apaan? Mesin buat menggunakan teropong itu. Kamu kok tahu banyak soal yang gituan? Kalau aku sedang sedih, aku suka duduk di luar, ngeliatin bintang-bintang. Biasanya aku ngerasa lebih baik. Oh, itu sebabnya aku ingin tahu soal bintang. Lihat, itu bintangnya paling gede. Itu bukan bintang, tapi itu planet. Emang bedanya apaan? Kalau bintang itu kayak matahari yang bisa memancarkan sinar. Kalau planet ya kayak bumi, terang tapi terkena pancaran sinar matahari. Kemudian mereka tidur. Pada keesokan harinya mereka bangun. Kamu kenapa, Dam? Aku punya penyakit asma. Berarti kamu butuh dokter. Sebentar ya. Kemudian para penculik menemukan sebuah jejak berupa permen coklat dan mereka pun mengikutinya. Dam, ayo pergi. Ada penculik yang kemarin. Aku nggak bisa lari, Sir. Ya udah, aku bantu. Aku nggak bisa, Sir. Ayo Dam, kita pasti bisa. Udah, kamu gak usah mikirin aku. Nanti kamu kabur ke jalan belakang dan cari tukang sayur. Mereka kenal ayahku. Oh, ya udah, maafin aku ya, Dam. Dam, tasku, Dam. Weh, suara apaan itu? Itu anak yang kemarin, bos. Tangkap anak itu cepat. Pasti anak yang satu lagi ada di sini nih.
Kemudian Sherina berlari dengan kencang ke rumah Pak Ardi Wilaga. Dan kebetulan Natasha juga ada di sana. Sudahlah Bu, Ibu harus menerima semua ini. Sekarang yang penting Ibu sudah membuat jalan keluar dengan mengambil keputusan ini. Kalau tidak ada Sis Natasha, saya tidak tahu harus minta tolong sama siapa. Saya ini kebetulan saja bisa menolong. Kemudian mereka pun pindah ke ruang tamu. Kita akan sama-sama menghitung setelah menandatangan surat jual beli. Maaf, akte tanah perkebunan Pak Ardi Wilaga. Silahkan Bapak tanda tangan di sini untuk menyatakan bahwa Bapak telah resmi menjual tanah dan perkebunan Bapak kepada saya. Jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting putra Bapak selamat. Kemudian mereka mendengar suara Sherina yang sedang memanggil Ibu Darmawan. Mama, Mama. Hah? Alamak. Aduh, ketahuan nih. Oh itu malingnya. Awas kamu ya. Om, ini kemarin aku dapat kertas. Coba Om baca. Hah? Kamu telah membuat perjanjian dengan Kertajasa? Angkat tangan kalian. Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak salah, Pak. Silahkan Anda jelaskan nanti di kantor. Dan semuanya kembali seperti biasanya. Dam, mau tahu gak caranya kurangin stres? Kamu bayar utang minta maaf sama teman kamu yang pernah kamu nakalin. Sama satu lagi. Nih, buka ya. Ternyata isinya rok Sherina yang penuh dengan permen karet akibat ulah Sadam. Kali-kali nyuci baju nggak apa-apa kan, Dam? Liburan pun usai, saatnya kembali ke sekolah dan menyelesaikan tugas yang ibu guru pernah kasih. Ibu udah baca karangan yang kalian bikin, tapi ibu punya pertanyaan buat Sherina dan Sadam. Kenapa karangan kalian itu sama? Kan kami liburannya sama-sama, Bu. Sebentar. Berarti Sherina sama Sadam udah baikan ya? Sudah, Bu. Sadam, udah minta maaf belum sama teman-teman kamu yang pernah kamu jahilin? Belum, Bu. Teman-teman semua mau gak maafin Sadam, Icang dan Dudung? Mau, Bu.